Cuman begini, kalau jamasan dilakukan secara bersama-sama, di situ ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebersamaan, gotong royong, kemudian juga secara pembiayaan juga lebih ringan ya. Kalau kita lakukan jamasan sendiri, otomatis semuanya kan kita tanggung sendiri, dan juga ketika menjamas belum tentu juga kalau kita lakukan sendiri itu hasilnya sempurna. Ada minyaknya enggak? Iya, tentu saja setelah dibersih, dicucikan atau mutih itu namanya. Namanya mutih ya. Jadi dibersihkan dari karat-karat. Kemudian setelah itu diwarangi untuk mengeluarkan pamor atau motifnya. Kemudian setelah itu diminyai supaya tahan lama. Nah, berarti tolong dikasih tahu Mbak, itu minyak tahapannya apa saja ketika menjamas itu tahapannya apa saja? Iya. Kira-kira. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama dicuci, direndam dulu dengan air kelapa. Kelapa Iya. Direndam dulu berapa menit itu? Sampai 7 hari. Ditiriskan. Kalau dulu 7 hari. Kemudian kalau sekarang kebanyakan kita kadang karena menjamas dari luar, kadang sang pemilik itu tidak menghendaki kerisnya kita bawa terlalu lama. Khawatir mungkin apa itu khawatirnya apa? Hilang. Khawatir hilang ya. Iya, jadi ketika hari H atau H-1 baru diserahkan ke kita. Oh, itu salah berarti sebenarnya ya? Ya sebenarnya enggak juga. Enggak sempurna, berarti niat syarat wudhunya enggak Pak? Setelah direndam kita bersihkan. Kalau dulu bisa menggunakan jeruk nipis atau mungkin buah pace gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih praktis menggunakan sabun colek atau sabun cuci piring gitu. Itu bisa. Setelah itu disiram, dibersihkan kotorannya, itu namanya mutih ya. Kemudian setelah itu diwarangi. Tadi diberi zat kimia yang mengandung arsenik tadi untuk mengeluarkan pamornya. Setelah itu diangin-anginkan. Setelah kering, setelah kering baru diminyai. Oh, setelah kering baru diminyai, terus dipasang lagi. Terus bacaannya tadi kapan? Sebelum pelaksanaan jamasannya. Terus Mbak izin, kalau menjadi seorang penjamas itu persyaratannya apa? Sebenarnya kan tidak sembarangan ada. Berakal. Sebenarnya tidak ada syarat khusus, hanya kita harus memahami cara-caranya saja. Oh, betul. Baik. Terus ini dari tadi Pak, ini saya pengen tahu ini apa? Ini hasil jamasan atau apa ini Pak? Ini tadi, ini wedang uwuh ya. Ini yang bawa. Iya. Ini hasil apa ini Mbak? Ini beda ini ya. Itu salah satu usaha saya juga, di mana selain untuk menciptakan ekonomi kreatif, saya dan teman-teman juga untuk melestarikan warisan leluhur kita, yaitu berupa jamu-jamuan tradisi, minuman herbal seperti itu. Jadi ini adalah minuman kesehatan wedang uwuh. Wah, ini ya. Khas Jawa banget. Khasiatnya, ya ini mungkin Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana ya. Wah, ini bisa kalau mamanya pengen ini bisa langsung ke Mbak Ita ya. Namanya tak bacakan. Nah, tak baca namanya. Namanya minuman kesehatan wedang uwuh. Nah, khasiatnya satu, meningkatkan sistem imun. Cocok. Nah, ya toh. Meningkatkan stamina, ini juga melancarkan peredaran darah. Efek relaksasi, ada efeknya ya. Yeah. Apalagi kalau di sawah atau di mana tambah refleks gitu. Relax renang itu Pak. Iya. Jadi bisa ngantuk setelah minum santai gitu. Tapi kalau di pas jamnya sibuk kerja ya kira-kira rano relax gitu. Dirasa kerja. Oh iya. Terus yang berikutnya ada antivirus, meringankan flu dan masuk angin. Ini meringankan ya? Iya. Punya kok diringankan itu gimana? Iya, bisa nanti hilang kan begitu. Terus kemudian menyehatkan organ pernafasan. Nah, ini di sini sudah diberi saran penyajiannya seperti apa. Ini dari UMKM ya, Mbak ya? Iya.
Gayatri Tuban. Gayatri, iya. Oke. Nyarinya Berpusat di di mana mana? ini? Berpusat di mana? Di Merak-Ura. Di Merak-Ura ya, Gayatri Wedang. Nyarinya di Merak-Ura. Tapi di mana ini? Pasar apa di Dijual di mana saja ini kalau? Di Omah Gayatri. Di Omah Tetapi Gayatri. kalau di Tuban juga banyak reseller dari wedang ini. Oke, nanti kalau bisa ya ditaruh di cetek gini bisa ya kalau mamanya ada Dimas Diajeng yang mau apa namanya wedang uwuh ini Ya. sambil memasyarakatkan sambil kita sehat ya ingat wedang uwuh Gayatri. punya apa itu Bang? Gayatri. Ya, ya. Oke, Gayatri Tuban ya. Siap. Oh, langsung ngiler. Udah jadi gimana ya? Soalnya cuacanya kan mulai pancaroba. Cocok banget. Pancaroba. Terus ini ada lagi apa Mbak Ita? Ini untuk upacara jamasan kita pada tahun ini gimana itu? Tuban. Kapan Masih ada pandemi seperti ini. Tahun kemarin kita sudah mengadakan juga jamasan umum, artinya kita menerima masyarakat umum yang ingin mencucikan kerisnya ke kita. Kemarin kita lakukan secara gratis dan itu maaf, saya sebagai Ketua Badan Kebudayaan Nasional di BCPDI Perjuangan Kabupaten Tuban itu juga ada program-program yang kita lakukan untuk melestarikan budaya. iya betul. Tradisi. Dan itu adalah salah satu langkah yang kami lakukan. Tentang rumah budaya Naranta itu punya panjenengan atau seperti apa itu? Kalau rumah budaya Naranta itu iya, itu merupakan bentukan saya yang saya bentuk ketika kami membutuhkan wadah untuk berekspresi, berkreasi dan lain sebagainya. Dan bulan Desember kemarin kami dipercaya untuk mengadakan pameran keris dan juga bincang-bincang di Pendopo Kabupaten Tuban dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tuban. Dan di situ kami mengundang narasumber dosen dari ISI Surakarta, dan sekarang kita sudah melakukan kerjasama dengan ISI Surakarta, tidak hanya di program perkerisan tapi juga semua bidang. Semua tradisi Jawa istilahnya. Iya betul. Keilmuan itu ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah 30 menit kita menemani Dimas Diajeng dan netralis di sana. Sebelumnya ada end statement nggak Pak buat Dimas Diajeng? Pesan begitu. Dimas Diajeng. Iya, netralis yang ada di sana. nonton itu kan. Oh Ya, bingung ya Dimas Diajeng ini sing ndi. Iya. Nggak kelihatan. Kalau saya sih harapannya apa yang kita miliki saat ini sebagai warisan dari leluhur kita itu sepatutnya kita hargai, kita uri-uri atau kita lestarikan, kita cintai dengan sepenuh hati. Tidak hanya kita mencintai budaya-budaya yang datang dari luar, tetapi kita lestarikan untuk anak cucu kita di kemudian hari nanti. Tepuk tangan. Ya, sekian dari kita. Saya Denny Sumirat dan rekan saya Si Rodon Dan Vito dan Suwarsono. narasumber kita yang terhebat pada episode ke-31 ini. Kita nantikan ke episode-episode berikutnya hanya di Celik Gini. Sampai jumpa.